Di setiap kampung selalu ada suara yang menandakan datangnya pagi. Suara yang seharusnya menenangkan, memanggil orang untuk beribadah. Tapi bagaimana kalau suara itu datang bukan dari manusia? Malam demi malam, seorang pemuda bernama Arif mendengar langkah tukang bangunin subuh yang seharusnya sudah lama meninggal dunia. Suara itu memanggil namanya. Lentera tua menyala tanpa sebab. Dan ketika ia mencoba mencari sumbernya, sesuatu dari masa lalu ikut bangkit bersama cahaya itu. Sebelum mulai, jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe. Ikuti cerita kami sampai akhir dan komen dari mana kota tempat sahabat menonton, agar admin bisa tahu sejauh mana cerita kami telah sampai. Suara itu dulu selalu jadi tanda pagi di kampung kecil tempat Arif tinggal. Suara berat, serak, tapi menenangkan. Subuh, subuh, bangun, udah waktunya subuh. Begitulah bunyinya setiap dini hari, menyusuri gang sempit di antara rumah-rumah berdinding papan. Arif baru 2 bulan tinggal di kampung itu. Ia menumpang di rumah pamannya setelah keluar dari kota karena ingin menenangkan diri. Hidup di sana terasa lambat dan damai. Tak ada bising kendaraan, tak ada suara riuh tetangga. Hanya ayam jantan, azan, dan langkah pelan tukang bangunin subuh yang lewat di depan rumah. Setiap pagi, suara itu lewat tepat pukul 3.45. Kadang Arif masih terjaga, menatap langit-langit rumah sambil mendengarkan langkah sendal yang gesekannya khas di jalan batu. Entah kenapa, suara itu selalu memberi rasa aman. Seolah ada seseorang yang menjaga waktu, menjaga kampung itu agar tak terlambat beribadah. Namun, suatu malam, suara itu tak terdengar lagi. Awalnya, Arif tak begitu perhatikan. Ia mengira mungkin orangnya sedang sakit atau hujan deras membuatnya absen. Tapi hingga 3 hari berturut-turut, kampung itu terasa janggal. Terlalu sunyi di waktu yang biasanya diisi panggilan lembut itu. Sampai akhirnya, saat Arif berbincang dengan tetangga, ia baru tahu. Tukang bangunin subuh itu, Pak Rahmat sudah meninggal. Seminggu lalu, katanya. Serangan jantung di dalam masjid menjelang azan pertama. Arif diam. Bulir dingin menetes di tengkuknya. Ia ingat 2 hari yang lalu. Setelah waktu yang disebut warga sebagai hari kematian Pak Rahmat, ia masih mendengar suara itu lewat di depan rumahnya. Subuh, bangun, udah waktunya subuh. Waktu itu, Arif hanya membuka mata sebentar dan mengira semuanya normal. Tapi, kalau Pak Rahmat sudah meninggal sebelum malam itu, lalu siapa yang berkeliling dan bersuara seperti dirinya? Malam itu Arif tak bisa tidur. Suara jangkrik dan hembusan angin terasa lebih keras dari biasanya. Jam dinding menunjukkan pukul 3:40. Ia menunggu. Dan tepat pukul 3:45, suara itu terdengar lagi. Pelan, serak, tapi jelas di antara bisikan angin. Subuh, subuh. Langkah kaki itu semakin dekat. Gesekan sendal di atas batu. Arif menelan ludah, menahan nafas. Ia berusaha meyakinkan diri bahwa itu cuma orang lain yang meniru suara almarhum. Tapi, saat suara itu berhenti tepat di depan rumahnya, dada Arif bergetar. Ia merasakan sesuatu, kehadiran yang dingin, samar, tapi nyata. Dari jendela yang tertutup tirai tipis, terlihat cahaya redup seperti lentera lama, bergerak perlahan, bergoyang kecil, seolah diayun tangan seseorang. Lalu
Terdengar ketukan pelan di pintu kayu. Tok, tok, tok. "Subuh, bangun nak." Arif membeku di tempat. Suara itu bukan suara yang asing. Itu suara yang sama, persis seperti Pak Rahmat. Nada, jeda, bahkan nafas di antara kata-katanya. Tapi ia tahu Pak Rahmat sudah dikubur seminggu lalu. Tirai jendela bergoyang pelan ditiup angin. Cahaya lentera itu bergeser menjauh, hilang di ujung gang. Arif tetap terdiam, hingga suara jangkrik kembali terdengar menutupi segalanya. Sejak malam itu, ia tak pernah tidur nyenyak lagi. Karena di antara jam 3 dan 4 pagi, kampung itu tak pernah benar-benar sunyi. Sejak malam itu, Arif selalu terjaga di jam yang sama. Entah kenapa, setiap kali jarum jam melewati pukul 3:40, tubuhnya seperti terbangun sendiri, tanpa alarm, tanpa suara ayam, dan selalu saja suara langkah itu muncul. Pelan, teratur, gesek, gesek. Sandal yang menyeret di atas jalan batu basah oleh embun. Kemudian suara itu berhenti, tepat di depan rumahnya. Kadang terdengar helaan napas di balik dinding bambu. Pelan tapi berat, seperti seseorang yang menahan letih. Arif menahan napas setiap kali hal itu terjadi. Ia tak berani menengok, tak berani bergerak. Namun rasa ingin tahunya perlahan mengalahkan rasa takut. Malam ketiga, ia berdiri di balik jendela. Celah tirai sempit di depannya menjadi satu-satunya tempat ia bisa mengintip tanpa terlihat. Dan di sanalah untuk pertama kalinya ia melihatnya. Seseorang berdiri di gang sempit. Tubuhnya tinggi, kurus, bersarung dan berpeci. Lentera tua di tangannya bergoyang pelan, menebar cahaya kuning pucat di antara kabut subuh yang turun lebih cepat dari biasanya. Dari kejauhan, sosok itu tampak biasa saja. Tapi saat lentera bergeser, wajahnya terlihat samar. Seperti kabut yang menggumpal di udara, wajah itu tak memiliki bentuk yang jelas. Tidak ada hidung, tidak ada mata. Hanya bayangan lembut yang bergerak di tempat yang seharusnya ada wajah manusia. Arif terdiam, matanya tak berkedip. Ia ingin percaya kalau itu hanyalah efek cahaya, atau mungkin matanya menipunya. Tapi ketika sosok itu berlangkah lagi, cahaya lentera menyorot dinding rumah Arif, dan di saat itulah sosok itu berhenti tepat di depan jendela tempat Arif berdiri. Suara itu bergetar pelan. "Subuh, sudah dekat." Dada Arif terasa sesak. Ia mundur perlahan, menjauh dari jendela, namun langkah kakinya menginjak lantai kayu yang berderit. Seketika, lentera itu terangkat sedikit, seperti orang yang menengok ke arah suara. Suara napas berat itu terdengar lagi, kali ini dari jarak yang menakutkan dekat. Arif berlari ke kamar, menutup pintu, menempelkan punggungnya ke dinding. Ia berusaha menenangkan diri, memejamkan mata, menunggu suara itu hilang. Beberapa menit kemudian, langkah itu menjauh. Gesek, gesek, gesek. Lalu hening. Paginya, Arif memberanikan diri bertanya pada warga sekitar. Ia bertemu seorang ibu tua di warung yang terletak di mulut gang. "Ibu, semalam ibu dengar suara tukang bangunin subuh enggak?" tanyanya dengan hati-hati. Perempuan itu mendongak pelan, menatap Arif lama-lama. "Nak Arif,
katanya pelan. Kalau dengar suara itu lagi, jangan dijawab, jangan keluar. Apalagi kalau dia nyebut namamu. Arif menelan ludah, mencoba tersenyum tapi gagal. Kenapa, Bu? Perempuan itu menatap ke arah masjid tua di ujung jalan. Karena dulu yang pertama kali menjawab nggak pernah kelihatan lagi sampai sekarang. Malam berikutnya, Arif tak bisa menahan diri. Ia menunggu dengan lampu padam, hanya diterangi cahaya bulan. Dan seperti biasa, pukul 3:45 suara itu datang lagi. Namun kali ini berbeda. Langkah itu berhenti lebih lama di depan rumahnya. Lalu terdengar suara serak, lebih berat dari sebelumnya. Arif membeku. Suara itu memanggil namanya. Malam itu menjadi malam terpanjang dalam hidup Arif. Suara itu memanggilnya dengan lembut, tapi di balik kelembutan itu ada sesuatu yang dingin yang membuat bulu kuduknya berdiri. Arif, bangun nak, udah waktunya subuh. Ia tidak menjawab. Tubuhnya kaku di balik tirai, nafasnya pendek-pendek. Tapi rasa takut bercampur penasaran membuatnya tak bisa diam. Ia harus tahu siapa yang selama ini berjalan di depan rumahnya. Dengan langkah hati-hati, Arif membuka pintu belakang rumah dan keluar lewat jalan samping. Ia berputar mengendap-endap, mendekati gang depan. Dari balik tembok rendah, ia bisa melihat cahaya lentera itu berayun pelan, semakin jauh menuju arah masjid tua. Langit malam kelabu, kabut tipis menyelimuti jalan, dan hanya suara sanda itu yang terdengar. Gesek, 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 gesek. Ritmis seperti hitungan waktu yang tak mau berhenti. Arif mengikuti dari belakang, menjaga jarak beberapa meter. Ia tidak berani terlalu dekat. Cahaya lentera itu menjadi satu-satunya penunjuk arah di tengah gelap. Kadang menghilang di balik kabut, lalu muncul lagi di tikungan gang. Semakin lama semakin jauh dari rumah warga. Semakin sepi. Hingga akhirnya Arif menyadari mereka menuju masjid tua di ujung kampung. Masjid itu sudah lama jarang dipakai. Hanya beberapa warga lanjut usia yang masih datang ke sana. Gentengnya banyak yang bocor dan kayu di mimbar terlihat lapuk. Tapi disitulah dulu Pak Rahmat sering menyalakan lentera sebelum berkeliling membangunkan warga. Langkah Arif terhenti di depan gerbang masjid. Sosok itu berdiri di tengah halaman, tepat di bawah pohon sawo tua. Lentera yang dipegangnya bergoyang pelan, menebar cahaya kekuningan di udara dingin. Arif menatapnya lama, lalu menyadari sesuatu. Tangan yang memegang lentera tidak bergerak, tidak bergoyang sedikit pun, meskipun lentera itu terus berayun. Dan semakin diperhatikan, tangan itu tidak benar-benar memegang apapun. Lentera itu tergantung di udara. Sosok itu diam, tidak bergerak sama sekali. Angin berhenti, sunyi. Hanya suara detak jantung Arif sendiri yang terasa di telinganya. Pak Rahmat. Suara Arif gemetar yang nyaris tak terdengar. Tapi tiba-tiba lentera itu berhenti bergoyang. Dan sosok itu perlahan menoleh. Arif ingin menjerit, tapi suaranya tertelan. Wajah yang menoleh ke arahnya bukan wajah manusia. Hitam pekat seperti arang terbakar. Kulitnya melepuh dan retak. Dan dari selartakan itu muncul sinar merah samar. Matanya putih polos, tanpa bola mata bergetar seperti ditiup angin.
Mulutnya tidak terbuka, tapi suara itu keluar, serak, basah, seperti dari tenggorokan yang rusak. Sudah waktunya subuh. Arif mundur perlahan, kakinya gemetar hebat. Tapi begitu ia melangkah mundur, sosok itu bergerak. Tidak berjalan, tapi meluncur perlahan seperti melayang, mendekatinya. Cahaya lentera tiba-tiba padam. Gelap menelan semuanya. Yang tersisa hanya suara langkah Arif berlari sekuat tenaga menembus kabut, tak peduli kemana arahnya. Ia baru berhenti ketika sudah di depan rumah pamannya. Nafasnya tersengal, tubuhnya dingin seperti es. Pintu rumah ia dobrak, menutupnya rapat, lalu jatuh terduduk di lantai. Dari luar, samar-samar, suara itu masih terdengar. Subuh, bangun nak. Tapi kini, suara itu seperti datang dari dalam kepalanya sendiri. Arif terbangun menjelang subuh. Tubuhnya masih gemetar. Pakaian yang semalam ia kenakan basah oleh keringat. Ia tidak ingat persis kapan tertidur. Tapi suara itu, suara yang memanggil namanya, masih terngiang di telinga. Pagi itu, ia memutuskan pergi ke masjid tua tempat ia melihat sosok itu semalam. Ia ingin memastikan kalau semuanya hanya halusinasi. Kalau lentera yang melayang dan wajah tanpa mata itu hanyalah bayangan dari rasa takutnya sendiri. Udara pagi terasa dingin menusuk kulit. Jalan menuju masjid sepi. Hanya ada embun yang menetes di daun pisang dan aroma tanah basah setelah malam panjang. Ketika sampai di halaman masjid, langkah Arif terhenti. Lenteranya memang ada di sana, gantung di dinding luar masjid, berdebu dengan sumbu hitam terbakar di dalamnya. Tapi ia ingat betul, semalam lentera itu menyala terang dan menggantung di udara tanpa gantungan apapun. Arif mengetuk pintu masjid perlahan. Dari dalam terdengar suara batuk pelan. Seorang pria tua muncul, marbot masjid, namanya Pak Nasir. Wajahnya tirus, matanya lelah, tapi masih hangat saat menyambut. "Cari siapa, nak?" Arif menunduk sopan. "Saya mau tanya, Pak, tentang Pak Rahmat." Sekilas mata Pak Nasir memandangnya aneh. Ia diam lama, seolah menimbang sesuatu sebelum menjawab. "Pak Rahmat itu orang baik," katanya akhirnya, lirih. "Nggak pernah telat bangunin warga. Tapi malam dia meninggal, ada yang aneh." Arif menelan ludah, mendengarkan dengan tegang. "Dia sempat kesini malam itu, katanya mau nyalakan lentera seperti biasa. Tapi waktu saya datang pagi-pagi, masjid sudah berasap. Lentera jatuh, minyaknya tumpah, api kecil menyambar karpet. Kami padamkan, tapi Pak Rahmat sudah nggak bisa diselamatkan." Pak Nasir berhenti, menarik nafas panjang. Tapi anehnya, tubuhnya nggak terbakar semua. Hanya wajah dan bagian dada saja. Seolah api cuma mau menyentuh bagian itu saja. Arif diam. Bayangan wajah hangus tanpa mata semalam terlintas jelas di kepananya. Ia hampir muntah menahan ngeri. Setelah itu, lanjut Pak Nasir lagi. Setiap menjelang subuh, warga dengar suara orang bangunin dari luar. Kadang di depan rumah, kadang di gang belakang. Suaranya sama persis seperti almarhum. Tapi nggak ada yang berani keluar. Karena yang keluar duluan itu, suara marbot itu terhenti. Ia menatap lantai, menelan kata-katanya. Arif menunggu, tapi tak ada kelanjutan.
"Kenapa, Pak?" tanyanya pelan. "Karena yang keluar duluan itu nggak pernah pulang," jawab Pak Nasir hampir berbisik. Hening. Hanya suara kipas tua di langit-langit masjid yang berdecit perlahan. Arif menunduk, menatap lantai yang penuh debu. "Kalau begitu, kenapa arwahnya belum tenang, Pak?" Pak Nasir menatapnya lama lalu menjawab lirih. "Mungkin karena dia belum sempat azan terakhirnya. Katanya dia selalu ingin azan 1 kali lagi sebelum meninggal, tapi tak sempat." Kata-kata itu menggantung lama di kepala Arif. Malam-malam berikutnya, ia terus memikirkan kalimat itu. Dan setiap kali ia terlelap, mimpi yang sama datang. Ia berdiri di dalam masjid tua itu, sendirian. Di depan mimbar, lentera tua menyala sendiri di depannya. Dan suara Pak Rahmat terdengar di belakangnya. "Azanlah untukku, Nak, biar aku bisa pergi." Namun saat Arif mencoba membuka mulut, suaranya tak keluar. Yang terdengar hanyalah bisikan berat di telinganya, berulang-ulang. "Sekarang giliranmu." Arif terbangun dengan keringat dingin menetes dari pelipisnya. Dan dari luar jendela, suara sandal menyeret itu terdengar lagi. Kali ini lebih dekat dari sebelumnya. Malam itu, hujan turun deras di kampung. Arif duduk di ruang tamu, menatap lentera tua yang entah bagaimana kini tergantung di depan rumahnya. Ia tidak pernah meletakkannya di sana, tidak juga pamannya. Tapi setiap kali ia mencoba menurunkannya, lentera itu mati sendiri, lalu menyala kembali saat ia menjauh. "Pak Rahmat," gumamnya pelan. Sejak mimpi itu, suara itu tak pernah berhenti memanggil. Setiap malam, tepat pukul 3:45, bisikan itu datang dari luar jendela, dari pintu, kadang dari dalam kepalanya sendiri. "Adzanlah untukku, Nak, biar aku bisa pergi." Dan entah kenapa malam ini, Arif tidak ingin lari. Ia merasa seolah sesuatu menuntun langkahnya keluar rumah, menembus hujan dan kabut yang menutupi jalan. Kakinya gemetar, tapi ia terus berjalan. Sampai akhirnya, ia berdiri lagi di depan masjid tua itu. Pintu masjid terbuka sedikit, berderit pelan diterpa angin. Dari dalam, tampak cahaya lentera berkedip lembut, seakan menunggu seseorang masuk. Arif menelan ludah, lalu melangkah masuk. Udara di dalam masjid lembab dan dingin. Karpet basah oleh tetesan air dari atap bocor. Di depan mimbar, lentera tua tergantung di udara. Bukan di gantungan, bukan di paku, tapi benar-benar melayang, seperti malam waktu itu. Arif menatapnya lalu berbisik lirih. "Kalau ini yang kau mau, aku akan bantu." Suaranya serak tapi tegas. Ia berdiri di tempat muazin biasa mengumandangkan azan. Nafasnya bergetar, tapi ketika ia membuka mulut, sesuatu terjadi. Suara yang keluar bukan suaranya sendiri. Suara itu berat, serak dan dalam, seperti dua suara menyatu. Satu dari mulutnya, satu dari entah di mana. "Allahu Akbar, Allahu Akbar." Suara itu menggema di seluruh kampung. Warga terbangun. Ada yang keluar rumah, bingung mendengar suara yang datang dari masjid tua yang sudah lama tak digunakan. Namun mereka yang berani mendekat hanya melihat cahaya aneh dari dalam. Cahaya lentera yang begitu terang, seperti api yang menyala tanpa sumber. Di dalam masjid, Arif berlutut.
Tubuhnya tak mampu lagi berdiri. Suara azan terus keluar, tapi bibirnya tidak bergerak. Matanya terbuka lebar, menatap lentera yang kini mendekat perlahan ke wajahnya. Dalam pantulan cahayanya, ia melihat sosok Pak Rahmat berdiri di belakangnya. Senyum samar, wajahnya kini utuh, tidak hangus lagi. "Terima kasih, Nak," suara itu berbisik. Kemudian lentera padam. Keesokan paginya, warga menemukan pintu masjid terbuka. Tak ada api, tak ada tanda kebakaran. Hanya sebuah lentera tua yang tergeletak di lantai dengan sumbu yang baru saja mati. Dan di dekat mimbar, sajadah terhampar rapi. Di atasnya ada bekas telapak kaki basah yang mengarah keluar pintu. Namun jejak itu berhenti tepat di ambang, menghilang begitu saja. Sejak malam itu, setiap menjelang subuh, dua suara terdengar dari arah masjid tua. Satu suara berat dan serak, milik Pak Rahmat. Dan satu lagi, lebih muda, lebih lembut, suara Arif. Warga tak lagi berani keluar jika mendengarnya. Karena mereka tahu, hanya satu dari dua suara itu yang berasal dari dunia manusia. Dan setiap kali lentera di depan rumah salah satu warga tiba-tiba menyala sendiri di tengah malam, mereka semua tahu artinya. Ada yang baru saja dipanggil untuk membangunkan kampung. Malam ini, kisah kita berakhir. Tapi teror mungkin baru saja dimulai. Jika kalian ingin terus mendengar kisah-kisah horor lain, jangan lupa like, subscribe, dan tinggalkan komentar tentang bagian mana yang paling membuat kalian merinding. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Jika kalian masih berani mendengarnya.